Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Oke, sebelum belajar pastikan mejanya rapih dulu. Tolong yang belum pakai masker dipakai dulu maskernya ya. Karena kita masih suasana seperti ini, jadi tolong tetap dijaga protokol kesehatannya supaya kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Kalau sudah rapi, silahkan kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doanya? Oh, kamu, oke, kamu sini. Oke, silakan. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrohim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, telah kita awali dengan membaca doa. Selanjutnya Bapak absen dulu ya. Siapa yang hari ini tidak hadir? Oh, Ainun kemana? Oh, sakit. Oh, kita doakan ya, mudah-mudahan teman kita Ainun bisa kembali sehat dan bisa kembali belajar bersama kita di sini. Padahal Ainun itu orangnya baik ya. Mudah-mudahan sehat selalu dan semuanya di sini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, hari ini kita kembali bertemu dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam. Sebelumnya ada yang masih ingat kita belajar tentang apa? Nah, benar, iman kepada hari akhir, benar. Nah, ada yang masih ingat iman kepada hari akhir itu maksudnya gimana? Nah, ya benar. Jadi iman kepada hari akhir itu kita percaya bahwa kehidupan di dunia ini semua akan berakhir. Baik, nah hari ini kita akan masuk ke bab yang selanjutnya, yaitu tentang silakan dibuka buku paket agamanya di bab 4 halaman 46. Nah, 46. Di sini kita akan belajar tentang beriman kepada qada dan qadar. Sebelumnya ada yang sudah pernah dengar nggak iman kepada qada dan qadar itu apa? Ada yang tahu? Oh, Khairunisa, kamu tahu? Oh, betul. Iman kepada qada dan qadar itu terkait tentang takdir ya. Masya Allah. Hebat Khairunisa, kamu pintar ya. Ya, jadi hari ini kita akan belajar tentang iman kepada qada dan qadar. Nah, kita di sini akan kita harus tahu dulu itu apa pengertian dari qada. Nah, qada itu apa sih? Nah, qada itu adalah kalau menurut bahasa ini ketetapan gitu kan, keputusan. Tapi menurut istilah adalah qada itu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kapan Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya yang ditetapkan sejak zaman azali. Zaman azali. Nah, jadi zaman azali itu di mana di situ telah ditetapkan semua takdir makhluknya Allah, takdir kehidupan di dunia ini sebelum jauh manusia diciptakan. Di situ sudah Allah tetapkan tuh kayak takdir-takdirnya, misalkan kayak contohnya tentang kelahiran, kematian, terus rezeki, jodoh. Nah, itu telah ditetapkan sebelum kita lahir pun sudah ditetapkan. Jadi kita lahirnya bulan apa, lahirnya di mana, jam berapa, ataupun jodohnya kita siapa dan matinya kita kapan. Nah, itu sudah ditakdirkan. Nah, itu yang disebut namanya qada gitu kan, ketetapan Allah
Subhanahu wa ta'ala terhadap semua makhluknya yang ditetapkan sejak zaman ajali. Dan ada juga qadar. Nah, qadar ini apa? Nah, qadar adalah ketentuan Allah yang telah terjadi, terhadap semua makhluknya. Semua makhluknya. Semua sambil lihat ya buku paketnya ya. Nah, jadi qadar itu adalah ketentuan Allah yang telah terjadi terhadap semua makhluknya. Contohnya apa? Misalkan gini ya, ada matahari terbit dari timur gitu kan, terus terbenam di barat. Terus ada juga misalkan tumbuhan itu tumbuhnya ke atas. Nah, itu kan sesuatu yang telah terjadi. Nah, ini yang dinamakan dengan qadar gitu kan. Dan misalkan benda jatuh ke bawah, jadi sesuatu yang telah terjadi. Ataupun kita misalkan hari ini berjalan nih, nah itu kan telah terjadi dan itu yang dinamakan qadar. Jadi perbedaannya tuh kalau qadar itu yang ditetapkan ketika jauh sebelum manusia lahir dari zaman ajali, nah itu telah ditetapkan. Nah, kalau qadar itu sesuatu ketentuan Allah yang telah terjadi terhadap makhluknya. Nah, jadi di sini juga ada ayat Al-Qur'an yang menjelaskan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Nah, artinya itu sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukurannya. Jadi qadar ini juga seperti ini. Contoh misalkan rezekinya si Ainun sekian gitu kan. Umurnya Ainun sekian. Nah, itu kan ada ukurannya gitu kan. Jodohnya Ainun dia gitu. Nah, jadi itu yang dinamakan dengan qadar. Nah, terus apa sih hubungan antara qadar dan qadar? Nah, qadar dan qadar ini hubungannya adalah kalau qadar kan dari zaman ajali, nah qadar itu sesuatu yang telah terjadi. Artinya apa? Ketika kita memahami iman kepada qadar dan qadar, maka kita berarti harus siap, diri kita harus lapang dada kita ketika kita menerima ketentuan apa yang Allah berikan kepada kita. Misalkan seperti ini, kita lahir sebagai orang Indonesia, terus sukunya suku Sunda misalkannya, lahirnya di Bogor. Nah, itu kan salah satu ketetapan Allah kan. Artinya dengan kita beriman kepada qadar dan qadar, kita harus siap menerima apa yang Allah tetapkan kepada kita. Nah, dan ini termasuk juga disebutnya dengan takdir ya, takdir gitu kan. Nah, takdir ini dibagi menjadi dua. Ada yang namanya takdir mubrom. Nah, takdir mubrom. Ada juga yang namanya takdir muallaq. Nah, kalau takdir mubrom ini adalah takdir yang tidak bisa dirubah oleh manusia. Contohnya apa? Kayak tadi, kelahiran gitu kan. Itu kan kita nggak bisa intervensi gitu kan. Misalkan kita lahir pengen jadi orang luar negeri, orang Jepang misalkan gitu. Terus kita pengen lahir dari orang kaya gitu kan. Nah, itu nggak bisa. Kita nggak bisa memilih, yang tidak bisa diubah. Contoh lagi apa? Kematian. Nah, kematian itu kita request mati umur berapa, misalkan pengen mati umur 200 tahun, kita nggak bisa gitu kan, karena itu sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita tidak bisa merubahnya. Oke, yang kedua adalah takdir mu'alaq. Nah, takdir mu'alaq ini takdir yang bisa dirubah. Contohnya apa? Misalkan rezeki gitu kan, kepandaian, kekayaan. Nah, ini salah satu takdir yang bisa kita ubah. Kalau kita pengen kaya, ya kita harus berusaha gitu kan. Kalau kita pengen pandai, ya kita harus belajar. Kalau kita pengen rezeki kita banyak, kita harus bekerja lebih keras lagi. Nah, itu adalah takdir mu'alaq, takdir yang bisa dirubah. Nah, seperti ayat Al-Qur'an menjelaskan di sini di surat An-Najm gitu kan.
Bunyinya itu wa allaisa lil insana illa ma syaa gitu kan. Artinya dan bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya. Jadi kita akan mendapatkan apa yang telah kita usahakan, apa yang telah kita ikhtiarkan, itulah yang akan kita dapatkan. Seperti pepatah pernah mengatakan, apa yang kita tanam itulah yang kita tuai. Yang kita lakukan hari ini itu yang akan kita dapatkan di masa depan nanti. Nah, terus beriman kepada qada dan qadar ini dalam kesehariannya seperti apa gitu kan. Nah, contoh kita jadi rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terus belajar atau bekerja dengan sepenuh hati, terus menerima ketetapan Allah dengan lapang dada, belajar dengan sungguh-sungguh supaya pintar, dan selalu meningkatkan potensi diri. Artinya apa? Ketika kita ingin mempraktekkan beriman kepada qada dan qadar, maka dalam keseharian kita harus ibadah dengan rajin, belajar dengan giat, berusaha dengan keras, dan itu supaya kita bisa merubah takdir yang kita inginkan gitu kan. Seperti ada takdir mualak tadi kan, kita pengen pandai ya kita harus lebih rajin lagi belajar. Jadi semua di sini anak-anak harus lebih rajin belajar lagi supaya kalian bisa lebih pintar lagi. Nah, terus apa sih hikmahnya beriman kepada qada dan qadar? Nah, beriman kepada qada dan qadar, yang pertama kita bisa menjadi sungguh-sungguh berusaha dalam kehidupan gitu kan. Jadi kita tahu bahwa setiap takdir gitu harus kita usahakan. Jadi kita pasti bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kehidupan. Bayangin aja kalau takdir kita udah tahu duluan gitu. Nah, pasti kan ya udah santai aja gitu. Tapi enggak kan? Karena kita nggak tahu takdir kita seperti apa ke depannya. Nah, itu yang membuat kita bersungguh-sungguh dalam menjalani kehidupan. Yang kedua, kita sabar menghadapi ujian. Ketika kita datang musibah, bencana ataupun ujian kepada kita bersabar gitu kan. Karena kita tahu ujian, musibah dan bencana itu merupakan takdir dari Allah gitu kan, dan kita harus menerimanya dengan lapang dada. Dan yang ketiga adalah senantiasa kita selalu berserah diri atau tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apapun usaha kita, sekeras apapun kita berusaha, maka tetap gitu kan Allah yang menentukan. Artinya apa? Allah yang punya takdirnya. Tugas kita sebagai manusia hanya untuk berusaha, berikhtiar sebisa mungkin. Nah, itu tentang beriman kepada qada dan qadar. Nah, nanti Bapak kasih tugas ke kalian, nanti tolong kerjakan di rumah saja ya. Nah, nanti dikumpulkan lagi di pekan yang akan datang. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Mungkin ada yang belum paham? Khairunisa? Alhamdulillah paham. Atau ada yang ingin menambahkan? Khairunisa? Oh, cukup, Pak, cukup. Alhamdulillah. Alhamdulillah semua paham ya. Kalau nggak ada pertanyaan, coba Bapak yang ingin tanya gitu kan. Tadi pengertian qada itu apa? Khairunisa? Nah, bener, pinter. Kasih permen satu. Nah, pinter. Oke, yang lain. Qadar. Siapa yang tahu? Senpai. Tahu senpai apa? Nah, pinter senpai, pinter banget tuh ya, masya Allah, pinter semua dah. Nah, itu hebat ya, anak-anak Bapak insya Allah hebat semua. Nah, mungkin ini aja yang dapat Bapak sampaikan pada mata pelajaran kali ini. Kita akan bertemu lagi di pekan yang akan datang. Mungkin kalau ada salah-salah kata, mohon maaf. Sebelum kita selesai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan dipimpin lagi doanya. Oleh siapa? Oke, senpai. Silakan pimpin doanya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih buat senpai. Oke, buat semuanya juga terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.